Yang lagi kejebak HTS, baper sama crush, atau cintanya bertepuk sebelah tangan? Yuk, sini kumpul dulu. Kamu pasti relate sama film satu ini. Ini bukan kisah cinta yang bikin kamu berbunga-bunga, tapi kisah tentang cinta yang malah nggak berjalan sebagaimana mestinya. Tentang seorang cowok yang percaya sama takdir dan seorang wanita yang nggak percaya sama kenyataan di depan mata. Selama 500 hari menjalin hubungan tanpa status alias HTS, Tom hidup dalam lingkaran harapan, kebahagiaan, penolakan, dan kenyataan yang mungkin ujungnya kerasa pahit banget. Ngarep bisa bikin orang jatuh cinta dan hidup bersama, ternyata takdirnya nggak seindah itu. Semuanya dimulai karena satu senyuman dan diakhiri dengan satu pertemuan yang nggak terduga. Siap-siap menggalau bersama dan belajar bersikap dewasa dalam percintaan. Lihat dan perhatiin muka mas-mas softboy satu ini. Namanya Tom Hansen, diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt. Dalam hidupnya, dia selalu datar-datar aja. Tom gak pernah merasa kalau hidupnya akan lebih bahagia dari apa yang dia jalanin selama ini. Tapi kamu pasti gak nyangka, si mas-mas softboy datar ini tuh pekerjaannya penulis di sebuah perusahaan kartu ucapan. Keren banget kan? Sekarang dia lagi meeting di kantor. Awalnya kerasa datar, tapi tiba-tiba ada yang bikin dia jadi melek. Mbak cakep nan seksi dateng nih. Namanya Summer, diperankan oleh Zooey Deschanel. Dia baru kerja di kantor yang sama dengan Tom sebagai asisten direktur. Nah, lihat tuh, Mas Tom langsung gak ngedip gitu pas baru pertama kali lihat Summer. Ini baru hari pertama mereka bertemu. Hari-hari selanjutnya bakal bikin kamu terkaget-kaget. Catat ya, kisah ini masih berlanjut sampai 500 hari ke depan. Sekarang kita masuk ke hari ketiga. Udah 3 hari Mas Tom selalu ngeliatin Mbak Summer melulu dari meja kerjanya. Sampai-sampai si Tom diingetin sama temennya kalau Mbak Summer itu orangnya sombong dan gak pernah mau dideketin orang lain. Wih, baru 3 hari kerja Mbak Summer udah digosipin aja nih. Gara-gara temennya gosip begitu, Tom jadi pengen bodo amat sama Mbak Summer. Tapi ternyata kenyataan malah berkata lain nih. Yuk kita masuk ke hari keempat. Hari dimana ada kejadian yang bikin semuanya jadi makin seru. Di pagi hari, Tom baru masuk ke gedung perkantoran. Dia mau naik ke lantai kantornya pakai lift. Lagi santuy-santuйnya nih sambil dengerin musik pakai headphone, tiba-tiba Summer ikut masuk ke lift juga. Jadinya mereka berduaan deh di dalam lift. Tom lagi asik dengerin lagu There Is a Light That Never Goes Out dari band The Smiths. Kedengeran tuh suara musiknya ke kuping Mbak Summer. Mbak Summer spontan nyeletuk kalau dia juga suka dengerin band The Smiths. Kayak SKSD gitu deh jadinya. Summer juga bilang kalau Tom punya selera musik yang sama bagusnya dengan dia. Si Mas Tom kepincut deh. Dia sampai shock bisa diajak ngobrol dan ngeliat Summer nyanyi-nyanyi dikit lagu band The Smiths di dalam lift. Mas Tom sampai freezing gitu deh di dalam lift. Itu jadi momen pertama kalinya mereka berinteraksi. Kita lanjut ke hari ke-8. Tom yang udah pernah diajak ngobrol sama Summer jadi lumayan pede nih sekarang. Di acara kantornya, Tom melihat Summer juga hadir. Mas Tom memberanikan diri buat menyapa dan menawarkan minuman yang udah disiapkannya. Dan setelah itu, mereka berdua jadi ngobrol panjang lebar berduaan di dalam acara itu. Mereka ngobrol tipis-tipis soal background masing-masing. Singkat cerita, kita lanjut di hari ke-22. Di sini Mas Tom mulai gelisah. Dia curhat sama teman kantornya kalau dia ngerasa Summer tuh nggak suka deket sama dirinya. Mas Tom juga ngerasa kalau Summer nggak ada ketertarikan ke dia. Lah, kan Tom sama Summer juga belum sedekat itu ya. Tapi kayaknya Mas Tom nih udah buat skenario sendiri di kepalanya. Biar lebih seru, kita lanjut di hari ke-28. Di hari ini ada acara karaoke dari kantornya Tom dan Summer. Tom semangat banget karena tahu Summer bakal ikut acara itu. Baru datang nih, si Mas Tom langsung nyamperin Mbak Summer. Biasalah, basa-basi ngobrol dikit dulu biar suasananya cair. Pas Tom dateng, pas banget Summer dipanggil ke panggung buat giliran karaoke-nya. Padahal Summer gak berusaha menonjol banget. Summer cuma nyanyi biasa dengan gerakan yang sederhana. Tapi Tom melihat Summer dengan cara yang berbeda. Mata Mas Tom kelihatan berbinar-binar banget ngelihat Mbak Summer nyanyi di depan. Setelah sesi karaoke Summer selesai, Mas Tom nyamperin Summer lagi nih sambil bawa minuman. Tom muji-muji Summer gitu deh, bilang suaranya bagus. Di tengah obrolan, temannya Tom tiba-tiba nanya ke Summer, "Sekarang kamu punya pacar atau enggak?"
Si Summer jawab kalau dia sekarang lagi nggak punya pacar karena dia emang nggak mau aja pacaran. Dan ngerasa lagi nggak nyaman jadi pacar seseorang. Lanjut ngobrolin soal hubungan, Summer juga bilang kalau dia lebih suka sendirian. Berhubungan atau berpacaran itu cuma bikin hidup kacau dan perasaan hati bisa terluka. Summer cuma pengen bersenang-senang di masa muda dan memiliki hubungan serius hanya di masa depan nanti. Wah, kayaknya Summer nih punya trauma kali ya. Habis Summer ngomong pendapatnya soal hubungan, tiba-tiba Mas Tom nanya, "Gimana kalau kamu menemukan cinta di usia sekarang? Kamu bakal mengabaikan aja gitu?" Si Mbak Summer malah jawab kalau dia nggak percaya cinta-cintaan karena belum pernah merasakannya. Dari sini aja mereka berdua udah kelihatan beda pandangannya. Tom dan Summer di acara ini juga makin dekat. Tom disuruh Summer nyanyi ke atas panggung. Mereka bercanda dan ngobrol-ngobrol lagi sampai mereka lihat temennya Tom mabok berat. Karena kasihan, Tom sama Summer nganterin teman kantornya itu ke dalam taksi. Lagi dalam keadaan mabok, tiba-tiba temennya Mas Tom keceplosan nih. Dia bilang, "Hey, good night, lemes banget nih mulutnya. Udah dibilangin aja dong sama dia. Tapi gara-gara itu Summer jadi nanya ke Tom untuk memastikan kalau Mas Tom suka sama Mbak Summer sebagai teman. Karena Summer bilang kalau dia juga suka sama Tom, tapi suka untuk berteman aja. Duh, muka Tom langsung ciut dikit tuh ngedenger Summer cuma suka temenan doang. Setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing karena udah larut malam. Sekarang kita lanjut di hari ke-31. Hari dimana semuanya kerasa makin beda. Tom lagi fotokopi dokumen gitu di ruangan fotokopi kantornya. Tiba-tiba Summer masuk ke ruangan itu buat fotokopi dokumen juga. Awalnya mereka cuma tegur sapa doang, tapi di saat suasana lagi hening-heningnya, cuma ada suara mesin fotokopi doang, Summer tiba-tiba ngedeketin Tom. Wah, Mbak Summer tiba-tiba nyosor dan cium bibir Mas Tom nih. Nggak cuma satu ciuman, tapi berkali-kali. Setelah cium Mas Tom, Mbak Summer langsung pergi keluar ruangan fotokopi. Mas Tom cuma bisa nge-freeze aja, nggak berkutik. Fix makin baper sih dia. Sekarang kita masuk di hari ke-34. Tom dan Summer ngedate di IKEA. Anti mainstream nih. Mereka ngedate bukan cuma lihat-lihat doang, tapi malah bermain peran layaknya suami istri. Mereka berdua mencoba-coba setiap barang di setiap sudut IKEA itu. Mulai dari sofa di ruang tengah, meja makan, dapur, sampai kasur di dalam kamar tidur. Summer bilang kalau Tom itu menyenangkan dan lucu. Mereka berdua juga berciuman. Lagi. Makin berbunga-bunga dong si Mas Tom. Tapi tiba-tiba Mbak Summer bilang sesuatu nih ke Mas Tom. Summer bilang kalau dia lagi nggak mencari hubungan yang serius. Dia cuma mau seneng-seneng aja sama Mas Tom. Mas Tom yang tadinya senyum lebar jadi agak menciut pas denger Mbak Summer ngomong begitu. Tom cuma bisa mengiyakan omongan Summer aja. Padahal dalam hatinya dia udah baper banget. Hari pun semakin malam. Tom dan Summer pulang. Tapi bukan ke rumah masing-masing, mereka berdua pulang ke apartemennya Tom. Mereka sekarang udah begituan dong di kasurnya Tom. Ini Tom gak takut makin baper apa ya? Sebelum mulai begituan, Tom mencoba ke kamar mandi dulu buat ngaca. Dia mencoba meyakinkan dirinya kalau nggak akan baper sama Summer. Aduh, Mas Tom. Segitunya ya takut baper. Bukannya emang udah baper ya? Habis begituan sama Mbak Summer, Mas Tom jadi semangat nih buat ngejalanin pagi hari besoknya. Senyum-senyum sendiri dan jalan kakinya cepet banget buat ke kantor hari ini. Sekarang kita masuk di hari ke-87. Udah sekitar 3 bulan lah ya, mereka kenal satu sama lain dan berhubungan. Tapi tanpa status. Tom dan Summer ngedate lagi, sekarang ngedate-nya di toko musik. Mereka berdebat soal lagu favorit masing-masing dari band The Beatles. Terus malamnya, mereka juga mesra-mesraan dan begituan lagi di bawah shower. Ini yakin hatinya Mas Tom aman nih. Biar lebih tahu, kita lanjut di hari ke-95. Tom sama Summer ngedate di jalanan kota. Mereka berjalan dan bicara soal gedung-gedung di kota. Mereka sekarang duduk di bangku taman yang bisa melihat langsung gedung perkantoran dari agak atas. Tom bilang kalau bangku taman itu adalah spot favoritnya. Oke, kita lanjut di hari ke-109. Di hari ini, Summer udah berani ajak Tom masuk ke dalam apartemennya.
Tom malah mulai merasa kalau Summer semakin suka sama dia. Karena Summer udah ngajak Tom masuk ke dalam apartemennya. GR bener nih si Mas Tom. Tapi gimana nggak GR deh? Pas lagi cerita-cerita di atas kasur, Mbak Summer bilang kalau dia nggak pernah menceritakan kehidupan privasinya ke siapapun. Duh, makin rumit kan ini? Jadi Summer sebenarnya gimana sih sama Tom? Di hari ke-118, Tom curhat sama adik perempuannya. Tom bingung harus kayak gimana karena dia udah terlanjur makin baper. Adik perempuan Tom bilang kalau Mas Tom tuh harus membuat semuanya simple aja. Tinggal tanya gimana perasaan Summer tanpa perlu banyak mikir ini itu. Hari itu juga Tom sama Summer berencana pergi nonton di bioskop. Di dalam mobil, Tom nanya ke Summer kalau mereka berdua ini sebenarnya apa sih? Summer jawab dia nggak tahu. Yang penting kan sama-sama ngerasa seneng. Nggak ada yang peduli juga kita ini apaan. Habis itu Tom cuma bisa senyum-senyum doang. Emang HTS semenyakitkan itu ya? Oke, sekarang kita mulai masuk ke hari-hari menyakitkan. Hari ke-259. Tom dan Summer lagi ngedate di bar. Awalnya mereka ngobrol biasa aja, tapi tiba-tiba ada cowok yang ngeganggu Summer. Sampai-sampai cowok itu bilang kalau Summer seharusnya bisa pacaran sama orang yang lebih ganteng dari Tom. Gara-gara cowok itu, Tom sampai tiba-tiba nonjok mukanya. Tom gak terima sama ucapannya. Tapi Summer justru ngerasa aneh. Summer ngerasa apa yang dilakuin Tom itu gak baik. Mereka berdua pulang ke apartemen Summer. Di situ Summer bilang kalau nggak seharusnya Tom membela Summer. Karena mereka berdua cuma temen. Tom gak terima dong Summer bilang gitu. Tom langsung bilang kalau Summer nggak boleh anggap hubungan mereka berdua cuma temen. Karena nggak ada temen yang mesra-mesraan kayak begitu. Sampai-sampai Mas Tom murka. Dia bilang kalau Summer itu brengsek. Tom ngaku udah menganggap hubungannya sebagai pasangan. Akhirnya Tom keluar apartemen Summer. Malam hari itu Tom gak bisa tidur. Dia kepikiran Summer mulu. Sampai akhirnya bel apartemen Tom bunyi. Wah, ternyata Summer dong yang mencet. Summer minta maaf. Dia merasa gak seharusnya marah ke Tom. Lalu Tom juga bilang kalau hubungan mereka berdua gak perlu label apapun. Udah mulai sepakat HTS-an lagi nih kayaknya. Dari situ mereka berdua langsung baikan dan menjalani hari-hari kemudiannya seperti biasa. Ngobrol asik lagi, bercanda di taman lagi, mesra-mesraan lagi, sampai nonton film di bioskop bareng lagi. Tapi kembali baiknya hubungan mereka nggak bertahan lama. Di hari ke-282, Summer mulai nggak semangat lagi ngedate sama Tom. Jalan bareng ke IKEA udah nggak semangat lagi kayak dulu. Tom masih excited untuk bermain peran lagi di IKEA, tapi Summer malah nggak ngeladenin. Sejak itu, hubungan Summer dan Tom mulai renggang. Tom mulai stres karena dia udah terlanjur baper. Tapi Summer nggak ada kabar. Di hari ke-290, Tom stres dan melampiaskannya dengan memecah-mecahkan piring dapur. Sampai-sampai ada perempuan Tom dipanggil nih buat nenangin Tom yang lagi depresi. Akhirnya si Tom curhat deh sama adik perempuannya itu. Tom curhat panjang lebar. Dia bilang kalau Summer pengen memberhentikan hubungan mesra-mesraannya itu. Dan Summer selalu menekankan kalau hubungan mereka berdua cuma sebatas teman. Makanya Tom sampai sedepresi ini sekarang. Di hari ke-303, Tom semakin depresi. Summer resign dari kantor. Meja kerja Summer sekarang udah diisi sama orang baru. Tom masih berusaha hubungin Summer dan ajakin ketemuan. Tapi lagi-lagi lewat pesan chatnya, Summer bilang kalau dia mau ketemu Tom kalau Tom udah siap jadi temennya Summer. Tom speechless baca pesan itu. Dia lemes, makin gak berdaya. Di hari ke-321, Tom yang lagi duduk di meja kerja dipanggil sama direkturnya. Di ruangan itu, Tom disinggung sama bapak direktur. Katanya performa kerja Tom menurun akhir-akhir ini. Direktur itu langsung nyinggung apakah ini ada efeknya dari Summer. Karena semua orang tahu kalau Tom HTS-an sama Summer. Wah, langsung ngaruh ke pekerjaannya gitu ya. Kasian banget nih Mas Tom. Tom mulai capek cuma dapet dan ngerasain stres doang gara-gara Summer. Di hari ke-345, Tom memutuskan untuk coba ngedate sama cewek baru. Pas dia coba ngedate, tetap aja yang dipikirin cuma Summer. Sampai to the point bilang ke cewek yang baru dikenal itu kalau Tom gak mau pacaran.
Aduh, Mas Tom nih ada-ada aja ya pelampiasan depresinya. Singkat cerita, Tom mulai pengen mengabaikan pikiran-pikiran soal Summer. Di hari ke-402, Tom diundang ke pesta pernikahan teman kantornya. Dia pergi ke acara itu naik kereta. Ternyata di salah satu gerbong kereta, Tom melihat ada Summer yang lagi naik kereta juga. Sedikit shock dong dia. Udah lama gak berhubungan lagi nih soalnya. Tapi si Tom masih berusaha ngintip-ngintip. Malah bikin Summer jadi lihat ke arah Tom. Si Summer sekarang nyamperin tempat duduk Tom. Jadi ngobrol-ngobrol deh mereka sekarang. Situasinya jadi agak canggung dikit nih gara-gara udah lama nggak hubungan. Tapi tetap aja, si Tom mau diajak ngopi dan ngobrol panjang sama Summer. Akhirnya mereka sampai di acara pernikahan teman kantornya. Mereka duduk bersebelahan. Mereka ngobrol lagi, ketawa-ketawa lagi, minum bareng lagi, bahkan sampai dansa berduaan dong. Ini yakin nih Tom masih mau ngelakuin ini. Bukan cuma itu, Summer tiba-tiba ngajak Tom untuk hadir di party yang diadakan di rooftop apartemennya Summer. Tanpa mikir panjang, Tom ngeiyain undangan party di rooftop apartemen Summer. Di hari ke-408, Tom datang ke party rooftop apartemen Summer. Udah dandan ganteng banget, Tom punya ekspektasi bisa jadi deket lagi sama Summer. Tapi ternyata realitanya nggak seindah itu. Summer malah menyapa dan ngobrol sama Tom sewajarnya aja. Sampai akhirnya, Tom melihat sesuatu di jari manis Summer. Ada cincin. Summer dengan bahagia menunjukkan cincin itu ke temannya yang lain. Tom langsung patah hati dong. Tom kecewa. Tanpa basa-basi, Tom langsung pergi dari party itu. Ekspresinya sangat menunjukkan rasa kecewa. Semakin hancur hatinya Tom. Dia nggak fokus kerja. Dia jadi nggak percaya sama cinta. Dia kacau balau. Di hari ke-442, saat lagi meeting sama tim di kantornya, Tom tiba-tiba ngoceh dan ngomel. Dia udah nggak percaya lagi sama kata-kata cinta yang selama ini sering dibuatnya di kartu ucapan. Sampai akhirnya, dia to the point mengatakan kalau dia mau berhenti dari kerjaannya karena udah senggak percaya itu sama cinta dan kata-kata kasih sayang. Saatnya masuk ke periode waktu di mana Tom mulai bangkit. Di antara hari ke-456 sampai 476, Tom mulai jerak dengan rasa depresinya. Dia mau mulai menata kembali hidupnya, mencoba kembali membuat sketsa arsitek seperti yang pernah dilakuin dulu. Dia mencoba lamar-lamar pekerjaan baru lagi. Tom luntang-lantung sana-sini cari pekerjaan. Sementara Summer udah resmi menikah dengan pasangan yang diyakini hatinya. Yang sabar aja ya Mas Tom. Di hari ke-488, Tom mulai mau mencoba berdamai dengan takdir. Tom mencoba healing ke bangku taman spot favoritnya. Tom merenungi kehidupannya, tapi tiba-tiba ada seseorang memanggilnya dari belakang. Orang itu adalah Summer. Ada-ada aja ya, kok bisa sih ketemuan lagi nih sama Summer? Mereka pun mencoba ngobrol kembali, suasananya udah lumayan canggung. Tom mencoba ucapkan selamat atas pernikahan Summer. Tapi Tom juga bilang kalau dia heran, Summer bisa secepat itu jadi istri orang lain. Padahal kan Summer nggak pernah mau pacaran. Summer cuma bilang kalau nikah sama orang lain udah jadi takdirnya dia. Dia merasa yakin sama cowok yang dinikahinya. Bahkan Summer juga jujur kalau selama sama Tom, dia nggak pernah ada rasa keyakinan yang tinggi. Setelah mengobrol untuk meluruskan semuanya dan mengikhlaskan perasaan masing-masing, Summer akhirnya pamit. Kata-kata dari Tom, I really do hope that you're happy. aduh, jadi ikutan patah hati nggak sih? Masa masih secinta itu Mas Tom sama Mbak Summer? Oke, kita masuk ke hari terakhir, hari ke-500. Tom sedang mau interview di perusahaan yang ia lamar. Ada perempuan yang juga menunggu waktu interview. Mereka bertegur sapa dan basa-basi dikit. Cuma ngobrol dikit, tapi Mas Tom tiba-tiba ngerasa ada chemistry lagi nih sama cewek yang baru ditemuin itu. Tiba-tiba Tom ngajak cewek itu buat ngopi bareng sehabis interview. Cewek itu pun menerima ajakannya. Mereka berkenalan. Cewek itu menyebutkan namanya. Nama dia adalah Autumn. Kalau summer musim panas, autumn adalah musim gugur. Ini bikin Tom makin kayak ada penentuan takdir nih rasanya. Dari patah hati karena summer, sekarang kenalan sama cewek yang namanya Autumn. Tapi sampai sekarang belum ada kelanjutan cerita lagi dari film ini sejak endingnya itu.
Jadi gimana nih pendapat kamu soal film 500 Days of Summer? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.